akhirnya kita sampai di episode keempat. 4. Dan hari ini kita juga bakal ada guest star. Yes, betul sekali. Dan guest star kita ini bukan guest star ece-ece. Kalau yang kemarin tuh ece-ece. Wow. Ya, guest star kita itu juga spesial. Tapi ini tuh kayak spesial banget. Anaknya tuh pernah masuk TV. Betul. Ada beberapa videonya di YouTube dan bahkan punya channel YouTube sendiri. Benar. Dan dia tinggalnya bahkan di sini, coba kalau kalian yang nonton kakak saya yang ganteng ini. Lagi sibuk ya. Biar aja dah ke sana. Lagi asik lihat pemandangan. Dunia milik berdua. Kita ada video cuplikan nih. Narasumbernya kita hari ini. Narasumber kan gue narasumber mulu. Gestar. Nah, kira-kira udah cukup terpukau belum kalau kita akan mendatangkan gestar yang masuk channel YouTube, channel berita swastanya terkenal. Dan without further ado, tanpa basa-basi lagi, asik, gue nggak tahu lagi bahasa lainnya, langsung aja kita panggilin Kesha. Jijik banget. Kesha. Hai. Ya ampun, beneran sama kayak yang di TV-TV. Wow. Wow, kita tuh artis. Wow. Lagi. Aku takut. Aku lagi. Langsung kayak yang lihat. Kayaknya aku pernah lihat di YouTube. Kayaknya gue sering lihat di TV. Gitu ya? Kayaknya gue sering lihat di TV. Ini dia siapa ya gitu. Siapa ya? Waduh. Kenalin dong nama lu siapa? Halo netizen. Halo viewer. Beda kan sama kita. Nama gue Kesha. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang jadi ibu rumah tangga di mana nih? Di Swiss. Wih, Udah kelihatan kan? keren ya. Ibu rumah tangga di Swiss. Bersama Kapten Rick. Gimana kalian sobat miskin? Kalian jadi ibu rumah tangga di mana? Terus gimana? Dulu di mana? Di Swiss tuh di mana? Di kota apa? Sekarang gue di Jenewa, bukan ibu kota ya, di kota, salah satu kota penting di Swiss kali ya. Oh, Swiss tuh ibu kotanya apa? Bern. Oh, Ini main tebak Instagram itu ya? Ibu kota Swiss, Swiss geografi. Gimana, Kes? Kan kita udah lihat nih lo ada interview di Kompas. Oh ya. Mengenai corona, gimana sekarang corona di sana? Oh, gimana corona sih? Gimana warga di sana? Kondisinya sekarang. Kalau di Swiss secara umum ya, sekarang corona sih udah kondisinya hampir dibilang udah hampir normal kali ya. Dulu sempet kayak sehari gitu daily case-nya bisa sampai 1000 lebih. Kalau sekarang kayak cuman belasan, 18, 20. Kecil banget. Di Swiss kan mulai kayak dia nggak bilang lockdown, tapi dia kayak membatasi aktivitas, kayak cuman boleh pertemuan 5 orang di luar. Terus kayak masuk ke yang buka waktu itu pertama kali isolasi mandiri, apalah itu pembatasan itu, yang buka cuma boleh supermarket sama farmasi. Sekarang sesudah berapa bulan, kayaknya akhir April itu pertama-tama yang dibuka di Swiss ini tempat bercocok tanam. Jadi kayak yang jual tanaman apa itu dibuka dulu di akhir April. Kayak farmers market gitu. Pokoknya yang jualan tanah, jualan bibit bunga. Karena di sini kan 4 musim, jadi kayak sekarang mau summer tuh saat menanam yang paling penting. Jadi mereka kayak memang buka dulu supaya seasonnya tuh nggak lewat gitu loh. Kita kayaknya nggak ada deh. Gue nggak paham, tapi gue aja. Nah, terus 11 Mei kemarin. Biar kayak ngerti. Iya. Biar kelihatan pintar. Pokoknya kata orang sini, hobi orang Swiss tuh salah satunya bercocok tanam. Jadi kayak
mereka memang ada toko-tokonya lah khusus, banyak toko yang jualan bibit bunga, bibit sayur apa, terus ditanemin di balkon-balkon pakai pot gitu doang. Nah terus Jadi lu juga nanam. gue juga tapi udah mati, belum juga sebulan udah mati semua tanamannya. Sedih. Memang bukan orang Swiss. Tapi kan berhasil kemarin nanam toge. Toge kan nggak pakai tanah, itu apa sih? Air. Iya pakai air. Nggak apa-apa lah, yang penting berhasil. Kemarin 11 Mei itu sekolah SD pertama yang dimulai itu sekolah SD, tapi mereka kayak misalnya kelas 40 dibagi 20 pagi 20 siang gitu. Oh. Terus restoran yang awalnya restoran tuh dibukanya baru nanti tanggal 8 Juni, kemarin tanggal 11 Mei juga restoran udah mulai dibuka. Jadi kayak mungkin karena dilihat waktu itu awal Mei itu udah tinggal 100 sehari, seluruh Swiss ya, 100 kasusnya sehari. Jadi mereka buka supaya usaha juga nggak mati. Tapi dibatasin kayak meja tuh berseling-seling gitu. Ini ada orangnya, ini nggak ada, ini ada. Dan semeja maksimal 4. Tapi terus jalur nanti keluar masuk Swiss masih bisa nggak sih? Jadi dari awal penutupan itu, border tuh masih keluar masuk. Jadi Swiss ini pertama kali COVID-nya naik karena dari Itali. Kan dari Itali kan waktu itu awalnya tinggi banget kan. Jadi Ya, parah karena banget. Italinya udah tinggi, tapi border tuh masih dibuka terus. Karena Swiss kan apa sih namanya landlocked gitu ya. Jadi kalau dia berbatasan sama 6 negara, tapi nggak berhubungan sama laut, nggak berhubungan sama apa gitu. Jadi susah untuk menutup border kan. Gitu ya. Jadi kalau dia berbatasan sama 6 negara, tapi nggak berhubungan sama laut, nggak berhubungan sama apa gitu. Jadi susah untuk menutup border karena bisa dibilang ya walaupun mereka lokafur kayak bisa bergantung dengan diri sendiri, tapi tetap penting banget buat hubungan sama negara-negara sebelah karena banyak banget yang tinggal di perbatasan Italia di Swiss gitu. Kayak bisa bergantung dengan diri sendiri, tapi tetap penting banget buat hubungan sama negara-negara sebelah karena banyak banget yang tinggal di perbatasan Italia kerjanya di Swiss gitu. Nah, perbatasan itu di tengah COVID ini kayaknya April gitu ya, itu tuh cuman tapi tetap aja boleh yang orang dengan visa dinas, orang asli Swiss, orang yang tinggal di luar Swiss tapi kerja di Swiss itu tetap boleh masuk. Jadi kayak masih lebih nggak strict sih kalau di Swiss. Terus pas masuk itu mesti kayak self isolate gitu nggak? Atau nggak usah gitu? Ya udah nggak apa-apa, masuk aja gitu, tapi nggak usah self isolate gitu. Itu gue nggak terlalu ngerti sih karena gue nggak kemana-mana. Kayaknya mereka mandiri deh di sini tuh, kayak serba mandiri tuh loh, tanggung jawab sendiri ya. Kalau belanja gitu-gitu nggak ada Gojek, nggak ada Grab gitu kan di sini? Buat makan kayak GoFood gitu ada Uber Eats gitu. Ada Uber Eats sama apalah namanya Smooth. Tapi kayak groceries gitu nggak bisa dikirim. Nah, gue juga baru tahu bulan-bulan kemarin pas gue lihat di Smooth itu ada kayak groceries. Di sini ya orang tuh hiburannya ya cuman ke supermarket, jadi mereka tetap bela-belain ke supermarket daripada pakai begituan. Cuman Smooth itu tinggi demand karena kan kemarin 2 bulan kali restoran kan tutup kan, mereka cuman melayani pesan antar. Jadi kayak cuma bisa pakai Smooth doang. Terus lu kan pasti lu keep up kan sama berita-berita di Indonesia gitu. Gimana di Indonesia perkembangannya? Ya maksudnya kira-kira lu ada harapan apa nggak di Indonesia kayak gimana? Menurut gue yang penting itu masyarakatnya sadar diri. Jadi kayak salah satunya yang menurut gue membuat berhasil di sini adalah kalau kita dalam masa pembatasan itu kayak masuk supermarket, masuk farmasi, orang tuh harus benar-benar baris. Jadi kayak ada kayak ada garis-garis jelasnya gitu loh. Kayak jarak 2 meter, benar-benar 2 meter. Sampai sekarang pun masih ada kayak, walaupun kayak restoran atau kayak toko-toko baju udah buka, tetap ada kayak gitu. Dan super dibatasi, kayak misalnya luasnya berapa ya cuma 5 orang, luasnya berapa cuma 10 orang. Sementara kalau gue dengar cerita kayak mami gue di Bandung gitu, kayak supermarket tuh masih berjubel gitu kan, kayak iya benar-benar itu menurut gue bahaya sih. Jadi susah orang social distancingnya. Jadi harapan lo semoga orang Indonesia kalau ada yang nonton ini, kalau ada yang nonton, amin, banyak yang nonton.
jadi sadar diri gitu kan. Ya lebih sadar diri, lebih yang paling penting tuh jaga kesehatan pribadi gitu kan. Kayak susah kita suruh orang lain kayak jauh-jauh dari kita, tapi kita harus aware kalau kita tuh harus ya jaga diri. Pulang ke rumah harus kayak bener-bener mandi, bener-bener full gitu loh, keramas, baju bener-bener dibuka. Gue sampai gue kayak error gitu loh, kayak setiap pulang gue hand sanitizerin, kayak pakai alkohol gitu. Nggak lu tuangin kan, nggak tuh. Ya. Jadi kenapa kita ini sampai mengundang Keisha ke sini itu karena Keisha itu salah satu teman kita yang followernya itu paling banyak. Ini gue bacain ya. Followernya Keisha di Instagram itu 1.883. Itu banyak ya untuk kalangan rakyat jelata itu banyak loh. Iya. Kita kan rakyat jelata, jadi ya wajar menurut kita itu banyak gitu loh. Iya, belum ada tulisan K atau M-nya. Enggak, ini K 1K banyak. Terus kesini ya, aduh kalau kalian tuh tahu, dia ini dulu tuh sering banget masuk TV, menjadi salah satu web jurnalis dari salah satu channel berita swasta ya. Gue nggak, penyampaian gue kurang formal. Terus ini teman gue teman kita yang tiba-tiba itu likes-nya banyak banget. Soalnya dia posting foto dengan Bapak Ahok. Ingat banget. Pada masanya. Gue lihat, gila ini foto temen gue kenapa likes-nya banyak banget. Itu sampai dari sekian banyak follower-nya kayak itu, foto itu likes-nya itu 1.706 orang. Termasuk gue dan Tasya. Gila banget kan, dia ada foto bareng sama Ahok, sama Jokowi, sama Anies Baswedan juga. Lengkap deh, foto dia banyak banget sama orang terkenal. Jadi ya karena itu, ini likes-nya banyak, follower-nya banyak. Jadi kan seperti yang kita udah bilang guys, kita kan tujuan kita di sini untuk merasakan remah-remah ketenaran itu. Nah, ini dia teman kita di tahun berikutnya. Enak ya, surprise. Jadi tujuan kita tuh emang itu, guys. Jadi gestar yang kita pilih nih di season 1 kita ini adalah orang-orang terpilih yang kita lihat bisa akan membantu kita untuk pansos. Ya nggak sih? Panjat dongkrak popularitas. Betul sekali. Nah, kan kita mau yang berkualitas, jadi kita ada lu lah. Bener. Kalau kemarin beberapa episode lagi itu kita memang lihat yang followernya banyak. Nah, kalau lu kan followernya tuh banyak dan berkualitas. Satu-satunya temen penyeimbang yang nikahannya aja dapat karangan bunga dari Papa bunga dari Jokowi. Pemerintah lu. Gue sampai lewat tuh norak gitu, gue pengen foto lagi hujan. Ya udah lewat Jokowi lagi. Ya begitulah kira-kira. Nah terus jadi intinya kita tuh mau dengerin share-nya lu lah. Kira-kira gimana sih tinggal di luar negeri dan di Switzerland pula, di Eropa pula. Tapi gue ada satu pertanyaan penting nih Kak sebelum kita mulai bahas. Lu ketemu gak sih sama Kapten Ri? Waktu itu gue udah kesana menyusuri jejak Kapten Ri. Cuman waktu itu Kapten Ri-nya udah nggak ada. Oh my God. Sayang banget ya. Sedih banget kali. Gue cuman yang Iselwold yang dia main piano sama yang dia mau bunuh diri itu loh yang di jembatan. Oh iya, yang jembatan. Apa sih bedanya hidup di Indonesia sama di sana? Mungkin lo ada culture shock gitu nggak pas di sana? Super banyak menurut gue. Tapi tersyok adalah masalah belanja kali ya, masalah uang kali ya di sini. Sesuai survei gue nih, itu kan salah satu sebelum datang ke sini bahkan memang kata orang sih, Swiss ini salah satu negara yang biaya hidupnya tinggi, top 10 atau top 5 kali ya. Terus pas ke sini, pertama nemu banyak barang yang umum di Indonesia kayak tempe, kangkung itu udah jangan harap ketemu. Terus suatu saat gue ketemu kangkung. Gue inget banget dulu di Indonesia gue beli kangkung tuh seikat tuh paling cuma 1.000-2.000 kan. Dia nih kangkungnya harganya 5,9 franc. Itu kayak kira-kira 80.000 kali ya. Anjir. Tapi ikatnya segini kali, gede kali.
Enggak. Aduh, sama kayak di Indonesia. Cuman bedanya dia pakai plastik gitu. Cuman tetap aja buat apa lu pakai plastik ya? Tapi di sana lu nggak boleh tanam itu kangkung. Kayaknya kalau kangkung sulit deh. Kalau tempe gue bikin sendiri. Jadi kayak beli kacangnya, terus bawa apa sih namanya, raginya, orang ragi. Serius terus Karena jadi kalau tempe. kalau tempe emang susah banget. Kalau kangkung masih ada di toko-toko Asia. Enggak, maksudnya tempe jadi lu bisa jadi Jadi maksudnya dong. jadi Aduh. tempe. Lo tau nggak, semua orang di Indonesia di sini skillnya adalah bikin tempe. Serius. Tapi gue pikir di kayak toko-toko vegan gitu ada tempe. Tapi mahal ya. Kalau di Swiss kayaknya jarang deh. Dulu temen gue pernah datang dari Jerman. Dia Iya, ada di Jerman sana ada. tokonya ada toko Indonesia yang jual tempe. Sebenarnya di sini pun ada di perbatasan Perancis gitu, dia jual tempe. Tapi kan maksudnya kayak pertama jauh, harganya mahal. Delivery-nya aja udah mahal. Jadi gue kayak ya jarang-jarang beli yang begituan, bikin sendiri. Terus selain Kenapa? belanja, kira-kira ada apa lagi nggak culture shock? Mungkin jenis makanan di sana, pas lu kesana, di sana apa di restoran gitu mungkin ada something yang lu Kalau apa lu shock mungkin makanan minumannya gimana? Kalau makanan minuman sih ya kalau pertama jelas makanan Indonesia kan cocok ya sama lidah kita kan, super taste. Maksudnya apa ya, kayak kaya rasa. Kalau di sini tuh Glenn. kalian datang ke sini deh, cobain sendiri. Jadi kayak sambal nggak ada, kecap nggak ada. Terus mereka kayak makan tuh kayak sehat gitu loh, kayak ya mungkin kayak kalorinya tinggi, kayak banyak kejunya, banyak apanya, tapi kayak tetap sehat makannya. Kayak berasa bersih gitu loh makan, kayak nggak ada minyak yang dipakai berkali-kali pakai plastik tuh. Jangan pernah harap ada di sini. Padahal itu yang mencerdaskan bangsa kita, guys. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu rahasia kita di mana, itu di micin, gorengan. Minyak itu jarang. Mereka banyaknya kan di bake, di grill. Berarti sekarang lu masaknya udah gitu dong? Enggak, kalau gue kan bisa masak minyak juga. Gue suka goreng-goreng juga. Tetap aja lu Tapi tetap goreng. aja nggak seenak tukang gorengan pinggir jalan. Beda. Gila. Berarti lu sekarang di sana udah lebih banyak skill Masak sedikit meningkat. Enggak sih, tapi sedikit meningkat ya. Kalau ke restoran ya, mungkin karena di sini biayanya, gue pernah dengar di sini kan nggak punya upah minimum. Cuman mereka kayak rata-rata gajinya tuh 5.000 sampai 6.000 franc. Jadi kayak standar gajinya tuh super tinggi. Itu berapa tuh? 5.000. Dirupiahin berapa tuh? Kali 14.000 kali ya. Sekitar 70 juta. Nah, waiter. Enggak. Maksudnya kalau orang bekerja 40 jam seminggu, kira-kira bisa dapat segitu sebulan. Waiter kan kayak ada part-timer, apa segala macem. Ya sama aja kayak kita kerja di sini dong. Berarti kan Iya. Jam. iya. Enggak, Ya, kita bahkan 60 jam kita di sini. Ya, maksudnya mungkin di sini gajinya 10 kali lipat, tapi biaya hidupnya juga segitu. Iya, 10 kali lipat. Mahal juga. Cuman maksudnya apa ya? Cukuplah hidup di sini. Kalau orang kerja begitu, hidup di sini cukup gitu. Mereka kayak standar kehidupannya cukup tinggi gitu. Nggak ada yang benar-benar kayak nggak bisa beli makan hari ini gitu. Kalau lu orang sini kerja pensiunan tuh besar. Karena gue sering banget setiap minggu, setiap hari kalau misalnya ke supermarket tuh ketemu orang-orang tua tuh belanjanya banyak. Padahal mereka kan udah nggak bekerja. Terus kalau ke restoran ya, kalau ngomongin soal di Swiss, kalau lu ke restoran, karena tadi gaji orang tuh tinggi, jadi kerja tuh sedikit. Mereka mau minimalisir pekerja. Jadi kayak misalnya gue datang ke restoran, kayak misalnya apa ya, kalau di Indonesia kayak lu ke Sate Senayan misalnya. Itu kan lu masuk juga lu lihat orang yang melayani kan banyak kan. Ini paling cuma 1-2 orang. Di sini jarang banget. Bisa cuma 2 gitu. Tapi mereka bisa cuma 2. Kecuali kalau misalnya itu yang super sangat ramai mungkin 4 gitu. Tapi nggak pernah gue lihat yang banyak terus orang ngobrol gitu, pelan-pelan ngobrol tanpa kerjaan tuh kayak super jarang. Terus kalau misalnya kalian kesini ya, dari yang gue pelajari, kita nggak bisa lagi makan tuh manggil orang. Jadi lu dari pertama kali masuk, kalau di Indonesia kan kita cari meja kosong terus kita dudukin kan. Iya. Kalau di sini jangan duduk sebelum lu disuruh duduk. Jadi lu harus tunggu. Walaupun itu meja kosong semua juga lu jangan duduk dulu. Itu nggak sopan buat mereka. Menurut pengalaman gue ya. Terus kita duduk pun
kita nggak boleh kayak meminta menu dong, karena mereka tahu kapan akan memberikan menu buat kita. Terus setelah setelah menunya ada, mereka akan tinggalin kita. Terus kita juga jangan manggil untuk gue mau order. Jadi kita harus dengan sabar menunggu mereka datang dan ambil pesanan kita. Maksudnya kayak catat pesanan gitu. Berarti lu kalau misalnya lu ke restoran gitu ya, lu bakal takes berapa lama untuk dari masuk sampai keluar dari restoran itu lu butuh Di berapa sini lama? orang lebih santuy, nggak tahu ya, mungkin sejaman kali ya. Maksudnya kalau di Indonesia kan kita bisa cuma datang terus pesan keluar gitu. Pokoknya mereka kalau ke restoran tuh super sangat santai. Gue sampai kayak awal gue datang ke sini kayak ini mana yang mau ambil pesanan ya. Kita kan kadang bahkan Tapi kita lu nggak pernah tahu nggak mau sih? pesan apa kan. Lu pernah nggak gitu? Kita lihat menu dulu. Lu pernah nggak gitu angkat tangan gitu kayak atau manggil Ya, gitu? pernah Pernah awal-awal. Terus kejadian? dia bilang tunggu. Oh, Dia cuma gitu. kayak ngeliat gue terus kayak tunggu. Terus ya udah. Dia ngomong Siapa pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa apa? Di sini gue seringnya Inggris sih. Oh. Seringnya ya. Dan sebagian besar orang ngerti bahasa Inggris di sini. Karena pertama Jenewa kan kota yang banyak kayak organisasi sosial, terus mission gitu kan. Ada PBB, jadi kayak lebih ramah bahasa Inggris. Terus orang Swiss menurut gue pinter berbahasa juga. Karena kan mereka dalam satu negara kecil ini bahasanya sebenarnya ada 4 kan. Jerman, di bagian apa itu berarti? Timur Jerman, di bagian barat banyak Perancisnya, terus ada kota-kota kecil yang bahasanya Itali sama bahasa Roman. Tapi kalau di Jenewa-nya itu Perancis ya yang ini. Prancis, Jenewa bagiannya Perancis. Kalau lu lagi makan gitu, kan makanannya rasanya kan kadang-kadang kayak bland gitu kan. Misalnya lu bawa saus saset gitu atau minta saus gitu, boleh nggak sih? Indonesia. Kalau minta saus boleh. Iya kan, maksudnya kayak makanannya bland gitu kan. Lu minta kayak salt and pepper tambahan gitu. Boleh. Boleh nggak sih? Soalnya kan kadang-kadang katanya kalau misalnya di Itali atau di Itali. nggak di Itali, itu kan katanya kayak insult. Menyinggung. Nah, Kalau di sini boleh. oh iya. Oke. Gue jarang sih minta, maksudnya gue berusaha menikmati apa yang ada. Tapi kalau misalnya kayak minta olive oil gitu, kadang-kadang untuk makanan tertentu kita minta olive oil tambahan, salt, pepper gitu boleh. Jadi berarti kalau buat sekarang nih, lu ada gak sih makanan yang khas di sana yang lu rekomen, lu kalau misalnya lu mau ke sana, lu mau makan makanan lokal tuh, gue rekomen ini deh, yang kayak buat orang Indonesia gitu loh, biar kayak nggak zong-zong banget misalnya ke sana. Terus kita cobain ini aja, kayak namanya bagus deh, biasanya kan gitu, suka gitu kan ya. Fotonya menunya ada fotonya nggak sih? Nggak ya, cuma nama doang ya? Kadang ada, kadang ya kan kayak kita milih gitu, cuma fotonya kayaknya bagus nih, ini kayaknya bagus nih, atau nggak namanya ini kayaknya gampang nih gue nyebutin nih, kayak gitu. Terus tato zong, pas datang cuma keju doang semangkok gitu. Biar kayak gitu. Terus, ada yang kasih nih kayak fondue apa sih, cheese fondue. Yang ini ya, si kejunya meleleh itu ya. Cheese fondue sama raclette, biasanya itu mirip-mirip, jadi kayak dia pakai keju, cuman kalau fondue kayak kita makan dicelup-celup, kalau raclette tuh dioles gitu kejunya. Cuman bagi gue orang Indonesia makan kayak gitu cukup deh, kayak enak ya? Apa ya? Enak bagi gue ya. Tapi buat mereka emang biasa gitu makan keju banyak banget gitu. Maksudnya orang sana emang makan gitu kayak terus habis itu makan lain lagi gitu. Ya itu kayak mungkin kayak lu makan apa ya di Indonesia, bakmi gitu misalnya ya, makan apa lu makan fondue gitu. Di sini banyak banget kayak boulangerie gitu. Jadi kayak apa sih, toko roti kecil gitu. Itu buat breakfast gitu. Fondue ya buat makan malam, makan siang, makan malam. Dan biasa fondue tuh winter karena itu kan panas kan kejunya. Terus kalau di Swiss, di Jenewa tepatnya, ada satu makanan yang menurut gue lumayan. Itu ayam, apa ya itu ya? Ayam kayak dipanggang gitu loh. Setengah ayam dipanggang. Jadi kayak setengah ayam dipanggang. Setengah ayam dipanggang. Jadi kayak ayamnya kecil gitu loh, paling segini, kita dikasih setengahnya. Terus itu dipanggang. Itu enak, apa ya kayak makan ayam aja, lu kayak makan ayam gimana, dia dipanggang, terus ada bumbunya. Ya bumbunya mungkin bumbu-bumbu yang kayak rosemary apa-apa gitu, tapi enak. Terus sama ini yang panggangnya maksud lu
panggang yang itu bukan sih yang di roast itu bukan sih yang diputer itu. Kayaknya panggang biasa deh dimasukin oven karena di Oh. tempatnya kayaknya nggak ada tempat yang gitu. Itu Oh, yang enak dan murah. Hmm. Untuk makanan sini yang selangit itu murah dan mengenyangkan dan enak dan ada di mana-mana. Oh, Emang kalau di sana lu kira-kira satu orang nih ya, range-nya kira-kira lu bakal habis berapa sih? Kalau kayak di kita gitu kan, misalnya kita di mall, mungkin kita habis 100 sampai 150.000 lah sekali makan. Kalau di sana tuh kira-kira berapa? Satu Kalau orang? yang normal ya, maksudnya yang standar STD gitu 25 franc berarti kira-kira berapa itu? 300 setengah ya, 350.000. Kita, Itu kalau kita, pun cuman satu makanan ya, maksudnya cuman satu menu yang lu makan sendiri. Kan lu ada dessertnya tuh bisa 10 franc kayak 150.000. Terus apa gitu. Dan itu restoran yang STD. Kalau restoran yang enggak itu 50 franc. Kalau kita kayak mau makan steak tapi bukan steak yang wow gitu ya, steak yang normal ya 40-50 franc ada. terus kira-kira selain makanan gitu, ada hal lain nggak yang lu shock pas nyampe ke sana? Oh ya, hiburan orang sini kalau pas summer itu pertama berkebun, kedua hiking. Itu emak-emak pun sampai hiking kemana-mana. Anak-anak yang masih bocah gitu pun hiking ke atas gunung, ke bukit, ke mana, ke danau. Terus yang kedua kalau winter itu ski. Oh gitu. Jadi mereka nggak ada tuh, mungkin kalau mereka ke Indonesia mungkin seneng ke mall kali ya, karena di itu jarang ke mall. Gue mau hiking gitu, mau ke Gunung Himalaya juga gue mau. Kalau sama dia mah gue serah mau hiking kemana. Di sana ada kayak itu nggak restoran junk food gitu? Ada Restoran KFC. lokal semua. KFC. KFC ada satu. Lu udah pernah nyobain? Oh, gue sering KFC sini enak. Karena mungkin apa ya, sih makanan yang ya itu kan junk food agak kurang sehat ya. Jadi kayak jarang banget di sini. KFC ada. Tuh, McD agak banyak. Cuman McD luar negeri kan nggak menjual ayam dan nasi seperti McD Indonesia kan. Terus ada di sini Magic Chicken gitu. Mirip KFC. Jual ayam dan juga. Gamenya ada dua. Yang pertama nih kita cuma kayak mau ngetes aja. Dari sekian lama lu di sana, lu kira-kira apa sih yang lu ingat tentang Indonesia gitu? Jadi game yang pertama itu namanya Sejuta. Sesuai dengan harapan kita kan, 1 juta subscriber. Sejuta tuh sebutin 7 kata. Jadi gue bakal nyebutin 7 kata dan lo harus sebutin satu hal yang kepikiran nama lo dari kata tersebut. Ini kita kayak, ini nggak ada benar nggak ada salah, kita kayak cuma tahu aja yang lo pikirin apa. Tapi disclaimer, karena gue lagi hamil, katanya orang hamil kan makin on kan. Jadi kalau ada apa-apa ya, itu pasti karena gue hamil ya. Bukan karena gue on. Enggak, ini nggak benar salah, ini kayak cuma pengen tahu aja apa yang lo ingat tentang Indonesia gitu. Indonesia, merah putih. Bandung. Makanan 3 gorengan. bala-bala. Lanjut ya, selanjutnya keempat burjo. Unpar. Bapak-bapak. McD. Ya budi. McD Nugas. Yang keenam warung. Warung bambu. Apa sih? Super Unpar banget. Gue pikir dia bakal bilang yang lain. Oke, lanjut. Gedung. Yang terakhir gedung. Gedung 5. Gedung apa? Ingatannya dia berputar di sekitar Unpar gitu. Gue bakal gue bakal kasih kata dan lu harus bisa jelasin sampai Kes tuh ketebak katanya apa. Oh, Ini gue bakal kirim ke lu ada 10 kata. Gue kasih waktu, nanti gue liat lu bisa jawab, Kesha bisa jawab seberapa banyak dari kata-kata itu. Gue kasih waktu 30 detik tuh kecepatannya. dan 45 detik lah ya. Oh, semenit tuh kayak kelamaan deh. Gue takutnya lu kebanyakan ntar nebaknya. Nah, gue kirim ke lu dulu ya. Ya. Gue start ya. Ya. 1, 2, 3. Gorengan. pisang goreng, tahu, cireng, Gorengan. bala-bala, Kendaraan. angkot, bus, Nah, udah, Perempatan. gandok,
Gadok 3503. apa 3503? Ruang 3503. Apa itu? Nggak tahu. Ruang apa? 3503. Studio. SPA. Benar. Gue tambahin 15 detik deh, kayaknya seru. Gue tambahin 30 detik deh, 30 detik. Jurusan. Arsitektur. Oke. Duit. Rupiah. Duit koin. Receh. Iya. Kota. Kota Bandung. Generasi. Milenial. Bukan. Z. Generasi kita. Nah, Generasi bisa. Itu generasi apa? Mincin. Ya, berarti tadi Kes kejawabnya. Tadi yang pertama dia kejawab nggak sih? Kejawab, bala-bala. Kejawab kan, bala-bala. Bikin penyedap rasa. Nggak terima. Ngamuk ibu ini. Jadi tadi bala-bala, angkot, gandok, studio, arsitektur, receh ya, Bandung. Iya. 7 ya. Oh ya, 7 dari 10 oke lah. Kalau di kuliah tuh dapat nilai berapa? B, masih B. 7 kan B. Nggak bisa ulang lagi. Jadi Kes, lu sekarang kira-kira lu rencananya bakal pengen tinggal lama di sana atau pengen cepet-cepet balik ke Indonesia? Kalau dari lu? Kalau gue sendiri sih kayak sebenarnya kan kalau misalnya berdasarkan kontrak kerjanya gitu kan 2021 kan, berarti kira-kira setahun 2 bulan lagi lah. Karena udah tinggal setahun 2 bulan, kalau gue pikir ya gue sih pengen berusaha cherish every moment gitu loh, kayak ya tinggal setahun lagi, gue gak akan balik lagi ke sini kemungkinan besar kan. Jadi kayak udah, gue gak, maksudnya bagi gue sendiri gue gak etis gue bilang gue pengen cepet-cepet pulang karena setahun juga gak akan berasa. Jadi gue kayak ya udah, gue lebih baik menikmati waktu di sini sampai saatnya pulang. Karena kan banyak orang yang kayak pengen cepet-cepet pulang, nanti kalau udah pulang pengen balik lagi. Gue gak pengen kayak begitu. Terus lu ada saran nggak kira-kira kalau misalnya ada orang yang mau ke sana, lu ada mungkin tips atau apa wejangan? Tips pertama kalau mau ke Swiss, siapin uang yang banyak sih. Serius. Kayak lu mau backpackeran pun di sini ya lumayan gitu. Jadi kayak ya lebih baik siapin. Kalau mau ke Swiss ya, kecuali kalau lu mau kayak ke Perancis, ke Spanyol, ke Jerman itu lebih murah. Cuman kalau ke jauh. Di sini memang benar-benar bagus kalau misalnya lu mencari kayak pemandangan, mencari suasana, pedesaan, gunung, memang benar-benar wow. Cuman ya jangan harap kayak sesuatu yang kayak lu ke Amerika gitu, gedung-gedung bertingkat gitu, kayak nggak ada. Terus itu buat orang lain, kita ada nggak saran buat kita gimana caranya biar terkenal kayak lu? Gue kagak terkenal ya kali. Oh, ada. Apa? Hal yang harus dilakukan pertama adalah konsisten. Wow. Gue lihat ya. Kayak maksudnya lu lihat deh, kayak gue gimana ya, maksudnya kayak YouTube orang lain gitu, vlog orang lain juga kadang-kadang nggak sebagus itu, tapi mereka konsisten upload, konsisten melakukan sesuatu, mau itu pas lagi kontennya bagus, kontennya enggak, mereka terus, maksudnya selalu ada. Itu yang membuat orang tuh kayak nanti akan adalah kesempatannya di mana mungkin suatu saat konten lu wow, terus orang kayak berbondong-bondong subscribe, follow gitu, nonton gitu sih. Karena gue juga pernah mencoba bikin. Iya guys, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Kisya. Tapi nggak konsisten. Mager loh. Maksudnya gue konsisten mengamati orang lain, dan itu maksudnya mereka konsisten dari sedikit, nggak ada yang nonton, dari apa. Terus akan adalah timingnya gitu, lu tiba-tiba tring gitu. Kalau lu konsisten. Luar biasa. Ya, akan konsisten menyajikan. Thank you, Kes. Untuk wejangan-wejangannya. Sama-sama. Semoga kita juga bisa ke sana, bisa ke Amin, ditunggu. Sebelum Naik ini. Asik. Tapi kalau bisa gue mau sama ini juga, Kes. Bisa nggak sediain paket Nanti lah? ya. Nanti gue suruh manajer hubungi dulu. Wah, hal mau beda. Nggak kayak gitu. Oke. Terus buat kalian yang nonton ini, ya kalian mau subscribe, mau like, mau komen, serah.
Itu hidup lo terserah lo. You guys. Bye. Bye bye.